Pemirsa, terkait potensi El Nino di Indonesia, pihak BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Sultan Mahmud Badarudin II membenarkan hal tersebut. Masyarakat diminta untuk waspada. Terkait potensi El Nino yang akan berdampak pada penurunan curah hujan di Indonesia dan dikhawatirkan menjadi pemicu kemarau kering hingga menjadi salah satu faktor meningkatnya kemungkinan karhutla di Provinsi Sumatera Selatan, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Sultan Mahmud Badarudin II, Desindra Dedi Kurniawan, membenarkan hal tersebut. Kendati saat ini kondisi iklim Sumsel cenderung normal lantaran di tahun 2020, 2021, dan 2022 mengalami La Nina. Akan tetapi di tahun 2023 ini ada signal akan terjadinya El Nino namun dalam kategori lemah. Meski lemah, kemungkinan terjadinya El Nino tetap diwaspadai lantaran akan berpengaruh terhadap meningkatnya hotspot di wilayah Sumsel seperti yang terjadi pada tahun 2015 silam. Cenderung normal, tetapi memang ada signal kita akan mengalami namanya El Nino kategori lemah, gitu ya. Nah, untuk El Nino lemah ini perlu diwaspadai ya, karena memang kalau ketika terjadi El Nino itu memang tingkat hotspot juga semakin tinggi di wilayah Sumatera Selatan. Ini peristiwanya sama kayak 2019 jadi Pak? Atau gimana? Iya, jadi kalau kita flashback ke belakang untuk kondisi musim di 2023 ini sebetulnya lebih dominan normal atau netral, sehingga kita lebih mengarah di tahun 2003 ini mengarah lebih ke lebih sama dengan tahun 2019 karena cenderung normal. Sedangkan kalau ada indikasi El Nino itu biasanya mengarah di tahun 2015 gitu, yang kita mengalami El Nino moderat maupun kuat. Ditambahkan Desindra, hingga penghujung bulan Maret 2023 ini masih berpotensi terjadinya hujan. Oleh sebab itu masyarakat bisa memanfaatkannya untuk menyimpan cadangan air. Untuk mengantisipasi kondisi kemarau disertai El Nino, masyarakat juga dihimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Sandi Pratama, PAL TV.